Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam eh, pada Pak Ayatullah Sel Musyafi, selaku dosen pengampu eh, Sistem Informasi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Ma'ruf dengan NIM 17134220. Saya di sini akan menjelaskan laporan saya, yaitu analisis sistem informasi manajemen pada KPK Number atas Sutanto Fahmi Bambang Danakan di atau BDO Indonesia. Untuk latar belakangnya, eh, BDO Indonesia merupakan salah satu organisasi penyedia jasa profesional terbesar di dunia yang bergerak di bidang audit dan asuransi atau insurance perpajakan, layanan advisory, konsultasi bisnis dan manajemen, dan layanan outsourcing. BDO Indonesia telah beroperasi selama puluhan tahun di Indonesia dan dikenal luas atas reputasinya. BDO Indonesia juga memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung tata kelola perusahaan, good government, corporate governance, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia maupun standar internasional. Nah, untuk sistem informasinya sendiri, di BDO Indonesia itu ada BDO Portal Global dan APT atau Audit Processing Tool. Untuk video portal, yaitu sistem informasi kolaboratif berbasis web yang dikembangkan oleh BDI Internasional menjadi eh, untuk menjadi platform komunikasi resmi antara auditor video dengan klien. Kemudian ada APT atau Audit Processing Tool, yaitu sistem pendukung audit internal yang digunakan untuk oleh auditor BDO di seluruh dunia, termasuk Indonesia. APT ini dikembangkan memastikan bahwa seluruh pekerjaan audit yang dilakukan mengacu pada teknologi video yang setelah distandarisasi secara global serta memenuhi persyaratan standar audit internasional. Nah, untuk identifikasi kebutuhan sistem sendiri itu ada keamanan dan kerahasiaan data, yaitu untuk sistem sistem informasi yang digunakan harus menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan melalui ekskripsi kontrol akses berbasis peran dan autentikasi yang ketat. Selain itu, setiap aktivitas pengguna harus dicatat dalam log aktivitas yang lengkap, sehingga jejak digital dapat diaudit untuk memastikan akuntabilitas dan mendukung investigasi bila terjadi insiden keamanan. Yang kedua adalah kolaborasi efisien, yaitu proses audit yang memastikan banyak pihak, dari tim auditor maupun klien, sehingga sistem kolaborasi yang efisien sangat dibutuhkan untuk mendukung komunikasi, pembagian tugas, pemberian komentar, serta pemantauan progres pekerjaan. Dan sistem harus menyediakan ruang kerja virtual yang memungkinkan interaksi kedua arah secara real time, dokumentasi, dan pengelolaan dokumen sehingga meminimalkan kesalahan komunikasi dan mempercepat penyelesaian pekerjaan. Selanjutnya adalah manajemen proyek audit. Audit merupakan proyek kompleks yang terdiri dari berbagai tahap seperti perencanaan, pelaksanaan, review, hingga pelaporan yang masing-masing memiliki tanggung jawab berbeda. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem untuk memantau situs pekerjaan secara real time, mendistribusi tanggung jawab antara auditor, dan menampilkan progres audit dalam dashboard yang informatif. Yang selanjutnya adalah konstomisasi informasi. Setiap klien video dari industri yang berbeda-beda dengan kebutuhan informasi yang unik, sehingga sistem harus menyajikan data laporan yang dapat kostumisasi sesuai kebutuhan masing-masing klien. Kustomisasi ini mencakup format laporan, tingkat detail informasi berbahasa laporan, sehingga penyusunan analisis yang relevan dengan sektor usaha klien. Kemudian ada mobilitas dan akses global. Dalam prakteknya, auditor dan klien di BDO sering bekerja dari lokasi dan negara yang berbeda, sehingga mereka harus mendukung akses 24/7 melalui berbagai perangkat. Sistem juga harus mampu menyempurnakan jadwal tugas lintas zona waktu agar
tetap efektif, produktivitas terjaga tanpa mengorbankan keamanan, kecepatan akses, dan audit yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah rancangan solusi sistem informasi. Untuk video global portal sendiri, itu yang pertama ada secure document sharing, yaitu fitur share dokumen sharing pada video portal merupakan bentuk solusi untuk menjaga kerahasiaan dan integritas informasi audit guna autentikasi multifaktor atau MFA, memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses sistem tersebut. Kemudian ada real-time notification. Fitur ini sangat penting dalam mendukung respon cepat dalam siklus audit. Setiap perubahan permintaan konfirmasi atau tenggat waktu diberitahuan kepada pihak terkait atau lewat email atau portal. Selanjutnya ada My Insight, yaitu fitur yang memberikan nilai tambah berupa informasi yang dikurasi secara otomatis yang dengan industri atau minat pengguna. My Insight membantu pengguna dalam pengambilan keputusan yang lebih informatif dan kontekstual. Kemudian ada user interface interaktif. Video portal global ini dirancang dengan antarmuka sederhana, desainnya responsif dan diakses melalui berbagai tata letak menu navigasi logis, dibuat logis dan minimalis, memudahkan pengguna untuk menulis dokumen-dokumen. Nah, selanjutnya adalah APT atau Audit Processing Tools. Untuk audit documentation, APT menyediakan ruang kerja digital yang merupakan auditor untuk menyusun working papers berdasarkan area audit secara terstruktur. Setiap area seperti kas, piutang, persediaan, dan beban pajak atau beban lainnya memiliki template dokumen standar yang memudahkan auditor dalam pengisian data pengujian substantif. Kemudian ada monitoring dan tax management. Fitur monitoring dan tax management akan memungkinkan pengawasan langsung oleh supervisor terhadap seluruh anggota tim audit. Dashboard ini meningkatkan transparansi kerja tim dan memudahkan proses pelaporan internal secara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian ada risiko dan kontrol. APT menyediakan fitur mendokumentasikan risk assessment secara rinci. Auditor dapat mengidentifikasi risiko inherent, risiko pengendalian, dan risiko deteksi pada masing-masing area audit. Selain itu, sistem memungkinkan pencatatan kontrol internal yang diterapkan klien dan efektivitasnya. Selanjutnya adalah diagram alir sistem. Yang pertama, klien. Pada tahap pertama ini, klien mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan seperti laporan keuangan, bukti transaksi, kontrak, atau dokumen pendukung lainnya ke dalam video portal. Ini adalah gerbang utama memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara pihak eksternal atau klien dengan tim auditor. Kemudian yaitu video portal. Ini berfungsi sistem kolaborasi utama di mana dokumen diunggah oleh klien dan bisa langsung diakses oleh tim auditor. Portal ini juga mencatat semua aktivitas dan hak mengatur hak akses berdasarkan peran. Setelah dokumen masuk, sistem akan mengirimkan notifikasi otomatis ke tim audit. Kemudian ada notifikasi otomatis. Setelah dokumen tersedia di portal, sistem secara otomatis memberikan notifikasi kepada auditor melalui email dalam sistem APT-nya. Kemudian ada input data dan review working paper. Tim audit kemudian membagi tugas berdasarkan area spesifik seperti kas, piutang, aset, hingga pajak, dan beban-beban. Penugasan ini dilakukan dalam APT dengan struktur tim yang jelas, ada partner, manager, senior, dan asosiat. Masing-masing auditor bekerja pada area yang telah ditentukan dan mengisi working paper sesuai dengan metodologi audit mereka. Kemudian ada penugasan area audit, yaitu setelah seluruh working paper selesai dan direview, maka selanjutnya adalah dengan menyusun laporan audit akhir, yaitu atau reporting.
Kemudian adalah finalisasi laporan. Laporan yang telah final kemudian dikirim ke DocuSign untuk mendapat tanda tangan elektronik dari pihak yang berwenang, seperti partner atau manajemen klien. Kemudian yang terakhir adalah finalisasi, yaitu setelah ditandatangani, laporan akan kembali disimpan dan dibagikan melalui global portal sehingga klien dapat mengakses hasil audit kapan saja secara aman. Portal ini mencatat bahwa audit telah selesai dan seluruh dokumentasi secara utuh dalam sistem. Nah, ini eh, salah satu dokumentasi dari BDO Portal atau Global Portal. Nah, ini adalah dokumentasi sistem APT. Eh, banyaknya working paper yang disimpan di APT ini untuk dikerjakan. Oke, baik, untuk kesimpulannya, sistem informasi audit yang diterapkan BDO di Indonesia melalui APT dan BDO Portal telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efisiensi dan kualitas pekerjaan audit. APT membantu pengelola dokumen secara kerja sistematis dan terdigitalisasi, sementara BDO portal menjadi media utama komunikasi antara pertukaran dokumen auditor dan klien yang terintegrasi secara langsung dengan OneDrive. Namun berdasarkan hasil observasi dan evaluasi sistem, masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat optimasi fungsi sistem. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan strategi pengembangan sistem, informasi secara menyeluruh, penguatan sisi teknis melalui optimalisasi infrastruktur server, dan penambahan fitur otomasi dapat meningkatkan performa dan ketepatan data. Rekomendasi yang diberikan bertujuan untuk menjadikan APT dan video portal tidak hanya sebagai alat bantu kerja, tetapi sebagai fondasi strategis mendukung proses audit yang transparan, akuntabel, dan terukur. Dengan komitmen peningkatan berkelanjutan, Video Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin praktik audit digital dengan adaptif dan berbasis teknologi canggih. Oke, baik. Mungkin sekian dari saya. Eh, Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.